primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. 3. Menetapkan barang bukti berupa butir 1 buah flash disk merek SanDisk warna merah hitam yang berisikan foto dan rekaman video. Bletak. Palu hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur udah diketuk. Rizik Syihab diputus 4 tahun penjara pada kasus pelanggaran protokol kesehatan di Rumah Sakit Umi, Bogor. Putusan itu sendiri udah didiskon 2 tahun dari tuntutan jaksa. Jaksa nuntutnya 6 tahun penjara. Seperti biasa sih, Rizik melawan. Ia nggak terima diputus penjara 4 tahun itu. Sebelumnya Rizik juga sudah diputus bersalah atas kasus kerumunan di Petamburan dan di Megamendung. Untuk kerumunan di Petamburan dia dihukum 8 bulan penjara, sementara untuk kerumunan di Megamendung Rizik divonis denda 20 juta rupiah. Tentu aja setiap keputusan itu membuat pengikut Rizik berang. Kaum penyembah baliho ini beranggapan imam besarnya adalah sejenis makhluk suci yang gak pernah salah. Makanya setiap kali di sidang mereka rame-rame protes. Yang paling seru adalah atas kesalahan-kesalahan Rizik ini yang sudah terang benderang, mereka menuding bahwa ini adalah permainan pemerintahan Jokowi. Jadi dianggap ini adalah sidang politik. Padahal jauh sebelum Pak Jokowi jadi presiden, Rizik memang udah langganan dengan berbagai pelanggaran hukum. Jadi bukan karena siapa presiden Indonesia sekarang, tetapi lebih disebabkan karena perilakunya Rizik yang memang sering mentang-mentang itu. Pada tahun 2003 misalnya, ia diputus 7 bulan penjara karena dianggap sebagai orang yang menghasut dan melawan petugas yang berakibat pada pengrusakan beberapa tempat hiburan di Jakarta. Nggak cukup sampai di situ, tahun 2008 Rizik juga divonis 1 tahun 6 bulan karena terbukti menghasut dan memprovokasi pengikutnya. Akibatnya apa? Akibatnya pada saat itu terjadi penyerangan dan penganiayaan pada sekelompok massa di Monas. Artinya ya, jauh sebelum Jokowi naik jadi Presiden Republik Indonesia, orang seperti Rizik ini udah langganan bolak-balik masuk penjara. Istilah kerennya, dia ini residivis. Jadi jika sekarang ia harus dituntut dan masuk penjara lagi, hal itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan kekuasaan pemerintah saat ini. Itu semata-mata karena perilakunya yang aduhai. Iya, saya bilang aduhai karena cara berpikirnya memang aneh. Coba aja dalam pledoi pembelaannya yang dibacakan Rizik dalam kasus ini. Isinya lucu dan aneh. Perlu diingat ya, kasus yang menimpanya sekarang itu adalah pelanggaran protokol kesehatan. Tapi coba dengar apa yang dibacakan Rizik dalam pledoi pembelaannya di depan hakim. Dalam pembelaannya, dia nggak bicarain sama sekali kasusnya. Yang dia bicarain adalah hal-hal lain. Rizik membawa banyak sekali nama dalam pledoi pembelaannya. Mulai dari Jokowi, Tito Karnavian, Budi Gunawan, Ahok, sampai menyeret-nyeret nama Denny Siregar dan Ade Armando. Lo bayangin apa hubungannya Denny sama Ade dengan COVID-19? Kan jauh banget. Tentu saja nama Firza nggak akan diseret dalam pledoinya itu. Itu mungkin nanti untuk urusan persidangan yang lain. Rizik ingin menarik kesimpulan bahwa persidangannya ini adalah persidangan politik, bukan persidangan soal pelanggaran protokol kesehatan, bahwa ia ditangkap karena ia sering beroposisi terhadap pemerintahan Jokowi.
Padahal sebelum zaman Jokowi tadi, ia juga udah langganan masuk penjara. Sejak dulu, setiap kali Rizik dimintakan konsekuensi hukum atas tindakannya dan perilakunya, para pengikutnya akan selalu membela mati-matian. Demikian juga pada hari ini di depan gedung Pengadilan Jakarta Timur, tempat sidang Rizik digelar, masa pendukungnya datang berbondong-bondong. Mereka nggak peduli terhadap kondisi COVID Jakarta yang sudah sangat mengkhawatirkan. Mereka membuat kerusuhan di sana. Alhamdulillah, polisi berhasil bertindak cepat. Ratusan orang diamankan dan keputusan hakim yang sudah diketuk beletak tadi harus ditegakkan terhadap seorang tersangka. Jika melihat peserta demo yang meramaikan sidang Rizik ini, agak sulit sih ngebayangin bahwa ini adalah gerakan spontan. Para laskar datang dari luar Jakarta, sebagian dari Banten, Sukabumi, Bogor, Tangerang. Gerakan massa sebanyak itu yang dari tempat yang jauh geruduk ke Jakarta, agak sulit kalau mereka bergerak spontan dan atas biaya sendiri. Saya yakin ada yang membiayai di belakangnya. Tapi oke lah. Kita nggak bicarakan siapa yang biayai. Hari ini putusan hakim sudah diketuk. Rizik dihukum 4 tahun penjara. Tentu saja ini bukan palu hakim yang terakhir buat orang seperti Rizik. Setelah kasus pelanggaran protokol kesehatan ini, masih ada kasus-kasus lain yang antri untuk disentuh. Kita harus sabar menunggu. Kasus cat mesum misalnya, kini resmi dibuka lagi. Tinggal kita tunggu bagaimana persidangannya. Kita nggak tahu nanti bagaimana Rizik akan memperlihatkan kepiawaiannya di depan majelis hakim dalam kasus cat mesum. Selain itu, ada juga berbagai kasus penghinaan. Penghinaan pada agama Kristen, penghinaan pada masyarakat Sunda, penghinaan pada proklamator Soekarno, dan berbagai kasus lain yang awalnya dimulai dari bacotnya yang dol. Jadi, jika hari ini Rizik diputus 4 tahun penjara, itu bukan sesuatu yang aneh. Ia memang residivis, bolak-balik masuk penjara. Kalau kita perhatikan kasusnya Rizik selalu berputar karena disebabkan keliaran mulutnya, provokasi, dan suka berbohong. Dan yang kedua, karena kenakalan adiknya yang dibantu dengan kelincahan jempolnya. Iya kan Kak Emma? Saya hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.